Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat-sahabatku. Pajal sih pagi menjelang siang. Hari ini 31 Agustus 2024. Kita coba-coba mau camping nih, camping di Puncak 2. Puncak 2 nih jalurnya lewat Pasar Citerep ya kawan-kawannya. Jalurnya lewat Pasar Citerep. Padahal ini tempat campingnya juga belum di booking, tapi ya nekat aja. Seperti biasa kami hari ini berangkat dari Jakarta Timur pukul 8 pagi, ditemani oleh istri dan anak-anakku, Rizky Hakim dan Rizka Hakim. Rizka Hakim adalah bayi ajaib yang suka lasak, nggak bisa diem, dia suka manjat-manjat nih Rizka Hakim. Coba nanti kita jalan ke gunung, dia masih suka manjat nggak? Orangnya rewel, kalau nggak diturutin rewel. Ini jalur yang kita lewati, yang via Citerep ini jalurnya sempit ya kawan-kawan, harus berhati-hati. Nah itu saat berpapasan, sebenarnya banyak jalan menuju Roma ya, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Puncak 2. Kalau yang saya tahu jalur ke Puncak 2 itu, jalur pertama itu adalah lewat Jagorawi menuju Puncak Pas, lanjut ke Cipanas ya kawan-kawan. Lanjut ke Cipanas, jalannya memutar. Alternatif kedua kalau menuju Puncak 2 ini adalah via Jonggol, lewat Jonggol ya kawan-kawan ya, lewat Jonggol sama, tapi mungkin lebih bagus sedikit daripada jalur yang Puncak 2 via Citerep nih. Seperti teman-teman perhatikan, ini boleh kita lihat langsung, jalannya juga kondisinya tidak baik, tidak direkomendasikan untuk dilintasi oleh mobil-mobil yang sedan atau 1000 cc ke bawah. Jalannya kebetulan banyak berlobang ya kawan-kawan ya, lubangnya juga. Nah itu barusan kita lihat itu mobil Kijang Kapsul sudah mengeluarkan asap. Ini belum lagi ke medan tempurnya ya, sudah mengeluarkan asap ya kawan-kawan. Belum masuk ke medan tempur sudah mengeluarkan asap. Nah seperti biasa, kawasan sepanjang jalan ini akan selalu ada ya, ini mungkin
Ya, Mak, kasih. Ini hanya terjadi di Indonesia ya kawan-kawan. Hanya terjadi di Indonesia. Peran dari PUPR digantikan oleh masyarakat yang pura-pura membenahi jalan dengan modal cangkul, lantas meminta redistribusi, menyodorkan ember untuk diisi, meskipun tidak wajib. Itu sebuah bentuk bukan hal yang positif buat ditiru ya. Itu memberikan gambaran bahwasanya sebagian besar bangsa Indonesia itu masih maunya mau enak sendiri, alias pemalas, nggak mau mikir. Samping semacam paugah tadi yang menyodorkan ember untuk jalan-jalan yang rusak, nanti kita juga mungkin juga sekali-sekali akan bertemu dengan masyarakat yang meminta sumbangan untuk amal jariah pembangunan masjid misalnya, pembangunan musola. Bahkan bulan kemarin kita disodorkan dengan masyarakat yang meminta sumbangan untuk 17-an. Yang merayakan 17-an siapa? Nah, ini selanjutnya ini kita temuin lagi. Ini mungkin perwakilan dari PUPR ya yang meminta ember, ya, yang menyodorkan ember, meminta sumbangan. Nggak tahu digaji apa enggak dia sama PUPR itu. Tahu-tahu dia seolah-olah jalan berlobang, dia bawa sekarung pasir, sekarung batu, hanya itu aja. Sebenarnya cuman kenapa? Pelan-pelan. Nah, jaraknya tidak jauh ya kawan-kawan ya. Tuh, mulai ada lagi. Oke, mungkin ini jadi perhatian buat Pemda, buat perhatian untuk ditertibkan ya kawan-kawan ya. Jadi hati-hati melintas di puncak 2 ya kawan-kawan ya. Di belakang ya? Jalannya sempit. Iya bareng. Jadi tidak recommended untuk mobil-mobil yang rendah atau mobil-mobil yang cc-nya di bawah 1000 atau di bawah 1500 juga tidak recommended. Nah, ini mungkin dia mobil ini juga bersiap-siap untuk nanjak, kebetulan jalannya juga ekstrim. Sebenarnya jalur puncak 2 ini cukup. Nah, ini hampir 1 kilometer ada yang minta-minta. Nggak tahu tuh apa kontribusinya buat jalan itu.
padahal masyarakat sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan yang sumbernya berasal dari masyarakat atau rakyat Indonesia, baik itu jalan-jalan yang wewenang Pemda tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat kementerian, itu sudah ada tugasnya masing-masing. Kalau ini mungkin jalannya wewenang kabupaten ya, Kabupaten Bogor ya kawan-kawan ya. Jadi jalur puncak 1 sama puncak 2 itu nuansanya beda jauh ya kawan-kawan. Kalau kita jalan ke puncak pas itu dari Jagorawi itu pasti beda ya. Di sepanjang jalan itu restoran-restoran besar, hotel-hotel besar, dan usaha-usaha yang bagus. Sudah tertata rapi dan padat sepanjang jalanan puncak dari Ciawi sampai puncak pas itu sudah banyak infrastruktur yang lumayan. Namun kalau kita lewat jalur puncak 2 ini, teman-teman bisa perhatikan ya, masih suasana kampung dan ekonominya mungkin perputarannya masih tidak begitu baik. Nah lihat ya kawan-kawan, jalannya sangat ngepas. Nah Pak Ogah lagi ya kawan-kawan ya. Nanti berdasarkan rekaman ini kita hitung ya berapa banyak Pak Ogah sepanjang jalan ini. Atas perintah siapa mereka melakukan pungutan dan tugas-tugas yang harusnya dikerjakan oleh polisi atau aparat-aparat pemerintah ya. Indah banget itu kalinya. Pengen menyapa atribut pilkada juga sudah ramai ya. Ini Kang Deddy Mulyadi. Beberapa kali kita melewati jalur ini, sebenarnya banyak kita temuin itu mobil-mobil yang susah nanjak, yang mogok, yang kampas remnya udah terbakar dan lain-lainnya ya kawan-kawan ya. Memang jalur puncak 2 ini sebenarnya tidak recommended ya. Nah di depan ada cewek cantik tuh, malah selamat datang. Sebenarnya jalannya kecil ya kawan-kawan ya, jadi sebenarnya untuk mobil-mobil kecil aja sudah pas, apalagi mobil-mobil truk, bahaya sekali lihat tuh. Hati-hati kawan-kawan ya yang lewat jalur puncak 2.
Nanti semakin jauh ke depan mungkin kita tantangannya lebih berat ya kawan-kawan ya. Meskipun perjuangan kita menuju puncak 2 itu sebenarnya berat, namun kalau kita sudah sampai di kawasan puncak 2 itu rasanya mampu terbayar, terpuaskan. Dengan panorama alam yang masih sejuk, yang masih alami, tentunya yang sangat indah, sangat indah. Jadi berwisata murah, dekat dengan Jakarta, mungkin destinasi wisata yang sangat-sangat favorit untuk masa-masa. Nah itu saya nggak tahu tuh, ini mulai lagi ada Pak Oga. Ya silakan Mas, minta-minta aja sama yang berkenan memberikan. Yang berkenan aja, kalau nggak berkenan lewat aja. Sampai seperti itu dia tungguin. Tuh jalannya kawan-kawan, jalannya sangat tuh, untung naik Pajero nih. Kalau naik mobil sedan udah bahaya sekali ya kawan-kawan. Ini saya pengen menyapa Rizky Hakim nih. Gimana Rizky Hakim? Coba wajahnya kelihatan di depan sana biar kelihatan. Coba kamu di situ biar bisa kelihatan tuh, ini kameranya kamera belakang. Sana. Duduk di situ biar kelihatan, menyapa itu teman-teman. Kita didampingin oleh kopilot Delamita Nurmihana. Halo Mbak Dela. Halo Mbak Dela. Ya. Apa kabar Mbak Dela? Kok mau melatih sih? Jangan buat aku takut. Maksudnya apa kan? Kok mau melatih? Hah? Bunga melati? Kok kamu nakut-nakutin sih? Lagi melatih. Tuh indahnya ya kawan-kawan ya. Aduh suasananya ya Allah. Aduh. Waduh. Nah ini lagi ada oganya. Ada berapa udah ya? 10 ada. Memang tanjakannya serem nih. Jadi mereka siaga untuk memberikan bantuan. Mungkin ada mobil atau pengendara yang slip bannya, yang susah nanjak. Tuh. Ini kalau videonya dipotong jadi foto, banyak banget pemandangan-pemandangan indah ini. Terekam di sini ya. Bang Rizky Hakim itu adalah anaknya Bapak Jusri Jalamir. Usianya baru 10 tahun lebih. Lebih berapa Ki? 10 tahun lebih berapa? Hah? Tanjakannya ekstrim. Lebih 4 bulan. Rizky Hakim, anaknya Pak Rijal, usianya 10 tahun 4 bulan. Adindanya bedanya jauh, adiknya seorang putri, namanya beda 1 huruf, Rizka Hakim. Duh, jalan, aduh.
namanya Rizka Hakim, umurnya baru 11 bulan. Lumayan jauh ya usianya Bang Rizky dan Deriska. Depan kita ada mobil Fortuner ya kawan-kawan ya. Fortuner aja jalannya lembur sekali tuh. Aduh, saya nggak sabar kalau didahuluin, takutnya dibilangnya songong. Tapi dia sayang sekali dengan mobilnya. Kirain berhenti dia. Waduh, gawat. Kita melewati jembatan lagi ya kawan-kawan ya. Jembatan saya biasanya kan ada kalinya ya, ini di bawahnya sawah. Oh, ada kali kecil. Kali kecil yang kering ya kawan-kawan. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya kawan-kawan, dengan kopilot Delamita Nurmihana. Ada iklan tengok kanan masuk, sedia paket murah. Enak. Hah? Gak enak. Memang pernah? Pernah. Sama siapa? Dulu. Berarti udah lama itu? Udah lama banget itu. Ya masa nggak enak terus ya, kan bisa aja berubah. Selera sih. Selera sih. Ya memang selera kita beda. Kalau kamu kan selera kan wah gitu, wah. Iya Wah. dong. Terus dong. Kalau gua seleranya biasa-biasa aja, rakyat jelata. Siapa tahu kalau rasakan enak. Menunya apa aja itu? Biasa. Cuman yang bikin bedanya kan sambelnya, sambel apa namanya, kencur, ya kan? Sambel petir. Sambal kencur, sambal petir. Iya gitu-gitu dah. Sampai kita di Desa Pabuaran ya kawan-kawan ya. Saya Desa Pabuaran. Ini hari kita sengaja tidak membawa perlengkapan yang lengkap seperti biasanya. Alat memasaknya juga tidak banyak yang kita bawa, karena memang sudah diniatkan itu menunya yang sederhana aja, yang praktis, biar jangan terlalu repot dan banyak dibawa-bawa barang bawaan. Berapa menit?
25 menit kita sudah merekam. Nah ini kemarin perumahan yang kita Ngerekam apa nge-live sih? Hah? Kita ngerekam apa nge-live? Ngerekam. Kenapa? Nah, mana ya? Kayaknya nge-live. Live ngapain? Kalau nggak ada yang nonton masa kita ngoceh mulu? Huh? Bagus. Olahraga mulut jadinya. Nah, ini biar kita ngoceh, biar ada yang nonton. Perjalanan ini. Istirahat. Gaya tidurnya kayak tidur preman. Dia tidur jagoan ya. Itu apa kak? Pegang tuh Gi ah. Sambil minumnya. Ini nggak beli cemilan ya? Nah. Tuh. Si Rizka itu kan kuat. Sebenarnya kalau di itu terus belakang ada si Rizky. Yalah. Hmm? Oh, tuh. Udah. Ntar malu kamu Gi. Si Rizky mah. Kok airnya dingin banget? Tuh, Ben mau minum air dingin. Ini Ciherang Hills. Ciherang Hill. Ini Ciherang Hill ini sepertinya perumahan yang baru akan dibangun ya, komplek perumahan. Pemandangannya luar biasa indah. Indah ya kawan-kawan ya. Yang baru akan mencoba seperti saya ini pasti kembali lagi tagihan ke puncak 2 itu karena masih bernuansa alami. Aduh, miring. Jalannya kecil, menanjak, berkelok, luar biasa ya kawan-kawan ya. Pak Haji itu sakti juga dia, sambil jalan motor
sambil bawa kayu di tenda, capek. Hebat Pak Haji. Kalau yang biasa ngonten tuh kan dipotong nih kan. Ntar kan Diedit. jadi penggal-penggal kepalanya. Dijual tanah kuburan. Oh, tanah kuburan dijual. Masih bersama Fortuner di depan ya kawan-kawannya. Fortuner dari Jakarta Selatan nih kayaknya nih. B2055 SJK. Oke, kita lanjut lagi. Pas banget nih kita jalannya aja pagi, HP-nya harus siap. Oh. Lagi yang nyodorkan ember ya kawan-kawan ya, banyak yang sudah kerjakannya itu, lumayan juga terbantu PUPR nya Kabupaten. Udah mabok udah. Makanya pecah dah. Kayaknya pecah dah. Apa? Itu. Gelas. Tuh, itunya. Kok pecah? Engkau. Tadi di mana Rita? Belakang. Pecah? Tahu. Kamu gabung? Orang nggak sabar nih, cuci dulu kayak tadi ya. Aku juga mau nyuci ini tadi.
Kenapa tadi nggak Kau makan? kagak jadi makan lontong Medan, tadi aku masak mie gitu di rumah. Masih bisa buru nggak perlu. Tadi kenapa kamu nggak mau ke lontong Medan? Hah? Ya, masa gue sendirian? Aku mau nemenin. Ya, biarin aja si Rizky makan bubur ayam. Bubur ayam kayak. Mana orang tadi kamu makan kotak juga? Mana musen dulu? Ya karena kamu nyebrang. Kan kamu musen dulu tadi. Ya udah nggak masalah makan lontong Medan sendirian. Apa sih? Kan selera masing-masing. Ya kalau tahu gitu mah tadi aku masak mie nih di Coba rumah. si Rizky pengennya dia nggak mau di situ. Kita paksain aja kita makan. Kan Juhil nggak makan dia. Itu namanya mengakomodir dengan anak. Jangan egois. Biasanya juga kita makan sana. Wajar aja orang bosan. Tiap minggu ke situ. Tapi aku udah jenuh juga sih. Bener. Udah bosan bang. Dan akhir-akhirnya mereka udah nggak enak gitu loh. Udah berubah rasanya. Yang kedua yang sebelum itu lebih parah itu kayaknya, berminyak banget, ya kan? Apa dia udah berubah kokinya atau sebentar lagi kita sampai ke pasar Sukamakmur, kawan-kawan. Tuh, jalannya masih tetap rusak, berpuluh kilometer jalannya seperti ini. Jadi kalau Pemda punya hati nurani, tidak hanya janji-janji kampanye, sebaiknya jalan segera diperbaiki. Dengan jalan diperbaiki, mengurangi pungli di jalan, Pak Oga yang nyodor-nyodorkan ember. Apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan menyodorkan ember itu merupakan hal yang tidak baik dan tidak bermartabat ya kawan-kawan ya. Itu artinya kita dianugerahi akal pikiran oleh Allah, tapi kita tidak manfaatkan. Indonesia ini lahannya luas dan subur. Kenapa kita harus menadahkan tangan, meminta-minta, tidak memanfaatkan akal pikiran kita? Jadi perbandingan jalur puncak 1 dan puncak 2 ini, kalau kita bandingkan ya kawan ya, bedanya sangat jauh. Kalau jalur puncak 1 itu jalannya luas, lebar, dan mulus, berkualitas. Nah, sekarang kita bandingkan dengan
jalan yang di jalur puncak 2 ya kawan-kawan ya. Kita saksikan sendiri, jalannya jauh dari memadai. Panas ya di luar itu ya. Iya kan? Ini Fortuner ini cc-nya 2800 cc. Tapi kalau sama Pajero yang 2500 cc, kalau diadu belum tentu menang dia. Powernya itu kalah sama Pajero, apalagi sama Bujero. Bujero yang di sebelah. Jadi kawan-kawan, sebenarnya sudah 2 bulan ini kami tidak camping lagi. Ini udah baru mulai lagi kawan-kawan ya. Itu sebabnya peralatan campingnya mulai berdebu ya kawan-kawan, karena sudah lama tidak dipakai. Ini kita sudah sudah melewati pasar Sukamakmur. Nah, coba dilihat kawan ya, kita ada jalan yang sudah dicor, sudah lihat lebih baik. Nah, ini ada jalan yang masih belum tuntas pengecorannya, tapi tidak jauh ya kawan-kawan ya, nggak sampai 1 kilo. Nah, ini bagus lagi. Nggak tahu ini program dari Pemda atau dari mana, ini jalannya tidak tuntas.
dan perlu juga jadi pertanyaan kenapa tidak tuntas. Guling rice cookernya. Tolong dipantau ya Ki, karena itu tidak Muntah Ki. Hah? Kok muntah? Mau berhenti? Pusing. Berhenti nggak? Nggak usah. Ya kawan-kawan, kita perhatikan udah ada lagi yang bekerja mewakili PUPR ya, nggak tahu dia fungsinya apa ini kawan-kawan. Nah, mungkin dengan adanya video ini biar terekam wajah-wajahnya yang suka menyodorkan ember ya kawan-kawan ya, entah apa fungsinya. Kita berharap pemerintah daerah bisa menertibkannya. Ya, sudah berakhir jalannya yang rusak, yang belum dikerjakan. Kita sudah masuk ke jalan yang lebih baik, Mana? jalan yang sudah dicor ya kawan-kawan. Jadi Dek. Mau berhenti nggak? Berhenti nggak? Bantal banyak. Ini Dek, takut dong. Jalannya sudah mulai bagus, memasuki jalan yang sudah dicor, tapi mulai jalan yang berliku ya kawan-kawan ya, terus menanjak ya, menanjak. Rizka? Halo Rizka? Rizka Hakim? Nggak apa-apa kalau mau istirahat dulu. Tapi kalau mau istirahat lebih bagus tempat yang adem ya. Di sini kan panas nih, tapi kalau di atas walaupun panas tapi adem. Iya nggak? Tuh, si Teteh masih muda udah bawa tongkat. Kawan-kawan,
Ayo kita nikmati pemandangan ya, panorama yang indah di kiri kanan jalan ya kawan-kawan ya. Namun cuaca di luar cukup terik, panas. Mama pusing tuh kak, kak. Mama pusing kak. Gunung apa itu ya? Gunungnya Gunung Lancip kali ya? Gunung yang indah. Kok kita tahu Gunung Labat? Memang Gunung Labat namanya? Kita kan nggak ada yang duber tak, kalau mau istirahat dulu. Hah? Kita saat ini di Desa Sukamakmur ya kawan-kawan. Sukamakmur, Sukamakmur. Tapi dari namanya siapa yang nggak suka dengan kemakmurannya? Sukamakmur ya, saya rasa semua orang suka. Curug Cipamingkis. Welcome Sirnajaya Village, Jangkar Eco Park. Nah, kalau yang ini minta sumbangan untuk pembangunan pondok pesantren, ya kawan-kawan ya, pondok pesantren. Sebenarnya itu kalau kita mau bedah ya kawan-kawan ya, pondok pesantren itu samping
untuk ada fungsi sosial, ada juga fungsi bisnis ya. Karena biasanya santrinya bayar. Kalau gratis berarti dia ada dapat tunjangan dari pemerintah misalnya, atau dari dermawan, atau dari bisa jadi dari negara lain ya. Jadi kalau itu ada unsur bisnis, kenapa dia harus meminta sumbangan ke masyarakat umum ya? Itu kan termasuk menjatuhkan martabat juga tentunya. Yang punya nama pengelola pesantren, yang punya duit, yang dapat keuntungan pengelola pesantren. Kenapa harus mengharapkan sumbangan dari orang lain? Itu yang disebut berbisnis dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Wah, ini ada mobil mogok. Nah, ini udah yang keberapa nih ya, yang amal jariah pembangunan masjid. Cara-cara minta sumbangan seperti itu sebenarnya rawan di apa ya, rawan di manipulasi, oleh oknum-oknum. Mereka minta sumbangan tuh berdiri, kadang-kadang berjam-jam atau seharian. Apakah itu tidak berkurang sumbangan itu untuk operasional mereka atau biaya hidup mereka atau untuk nafkah mereka? Yang membuat saya itu jadinya tidak bersimpati. Ya, bukan kita itu tidak mau beramal, beribadah. Saya juga sebagai seorang muslim bukannya tidak mengerti beramal atau beribadah, tapi janganlah lantas kita menjatuhkan, merendahkan agama Islam tersebut ya kawan-kawan, dengan cara meminta sumbangan di jalan. Itu cara-cara yang tidak bermartabat dan tidak Ya, berasa berantakan rumah. Enggak, udah tenang aja sih. Kalau pecah ya ini. Karena apa? Dia menyodorkan kotak sumbangan kepada pengemudi atau pengendara yang melintas. Apakah yang melintas itu semuanya beragama Islam atau beragama tertentu? Jadi menurut saya itu cara-cara meminta sumbangan itu harus diubah. Kan kita kan punya Bajis, Badan Zakat Sedekah Islam. Terus ada lagi Dewan Masjid Indonesia yang ketua umumnya itu adalah Yusuf Kala.
harusnya Dewan Masjid itu juga menata sumbangan-sumbangan umat itu di manage ya, diatur dan didistribusikan ke seluruh masjid yang sudah dibangun maupun yang belum dibangun. Jadi kalau main dikelola dengan benar, mungkin kita juga tidak ragu ya untuk beramal dan berjariah. Oke, kita lanjutkan kembali kawan-kawan. Perjalanan kita sudah semakin menanjak dan berliku, diiringin oleh cuaca yang cukup terik ya kawan-kawan ya. Kita tidak tahu ini di luar sana seterik apa, karena kita di dalam mobil ini juga ber-AC yang cukup dingin, sehingga tidak mengetahui cuaca di luar seperti apa. Tapi lihat dari teriknya matahari, tentulah kalau kita berada di luar cuacanya sangat panas ya kawan-kawan. Jalan sudah mulai bagus, mulus, meski menanjak. Nah ini sepertinya jalannya sudah berbeda sama jalan yang sebelumnya kita lintasi. Ini beda ya, tadi sebelumnya di cor ya, ini kayaknya di aspal. Ini lebih enak jalannya di aspal ini, tidak keras seperti cor-coran. Kawan-kawan, sebentar lagi kita sampai di lokasi yang kita tuju. Sudah mulai menanjak, tanjakannya sudah mulai tajam ya kawan-kawan ya. Tanjakannya tajam dan tikungannya juga tajam. Nah ini rumah makan khas Sunda yang kemarin saya posting ya. Yang saya posting kemarin itu yang menjebak ya, antara iklannya itu dengan realitanya menjebak. Itulah saya lihat, saya saksikan dan saya buktikan sendiri. Barusan
Mungkin karena banyak yang merasa tidak senang karena merasa dibohongin. Kondisinya yang kita lihat barusan tidak ada pengunjungnya, tidak ada yang ingin mampir ke tempat itu. Ya mungkin karena jerah ya kawan-kawan ya, karena jerah jadi mungkin pengunjungnya juga sudah tidak ada yang mampir. Jalan semakin berliku ya kawan-kawan ya. Nah ini tikungannya sangat ekstrim ya, menikung tajam dan menanjak yang curam. Terus menanjak, tanjakannya cukup tajam ya kan. Nah, ini yang disebut tanjakan. Nah, di sini namanya tanjakan 2000 ya kawan-kawan ya. Jadi suka banyak yang terpeleset, tergelincir. Nih tanjakan 2000. Nah ini dia tanjakan 2000 ya kawan-kawan ya. Jadi kenapa disebut tanjakan 2000? Nah itu banyak warga yang bersiap-siap untuk membantu. Ini motor dan mobil suka tidak mampu nanjak ya kawan-kawan ya, karena jalannya lumayan ekstrim. Disebut tanjakan 2000 karena biasanya pengendara menyiapkan uang 2000 biar sebagai upah mendorong ya. Kita sudah sampai ya kawan-kawan ya, sudah sampai. Nah, sini tak enak ya? Ya, ya. Ngapain ini? Ngopi, oh, hah? Sana. Pemandangannya bagus itu. Ya, sebelum camping. Oh, kalau di atas panas ya.
panas di atas. Hah? makan Mau makan? Paling kemarin mau? di mana? Yang sini Oh udah sampai. udah mau? Situ lagi? Terus apa? Ntar kamu susah soalnya. Kalau kamu mau ngopi ya ngopi ya. Ya situ juga bisa ngopi ya. Situ aja deh. Makan bubur. Hmm? Gimana sih? Udah sampai ini tuh. Itu apa tuh? Tempe. Baru matang. Panas banget ah. Buset, motor semua guys. Hmm? Sering ganggu ya. Nah.
ya.